Suami ditahan di Makobrimob Sealisya, istri Brigjen Hendra akan bongkar skenario Sambo. Yang perlu didalami motif apa sebenarnya sehingga telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus, yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Makobrimob Polri. Setelah terbunuhnya Brigadir J, ya, Hendra Kurniawan adalah orang yang dimintai tolong sebenarnya, sepertinya oleh Sambo untuk dalam tanda kutip bagaimana membuat skenario yang menyelamatkan dirinya, exit ya. Skenario tersebut ya tentu salah satunya adalah dengan mengolah TKP sedemikian rupa yang barangkali akan terlihat bahwa itu adalah kejadian tembak-menembak antara Baradae atau Richard Eliezer dengan Yosua. Jadi istri Brigjen Hendra ini ngaku mau ungkap skenario Sambo atau Verdi Sambo yang membelit suaminya. Dia mengatakan akan membongkar skenario Sambo karena pastinya dia tahu lah ya, nggak mungkin dia tidak tahu. Nah persoalannya adalah kalau dia tahu adanya tindak pidana, kenapa dia tidak laporkan? Saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini. Saya memohon maaf, sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Izinkan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah saya perbuat sesuai hukum yang berlaku. Tersangka tidak hanya sekarang Baradae, tetapi juga ada ajudan istri Verdi Sambo ya, yang dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wastriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FF. Jadi dengan adanya penersangkaan ini ya sudah jelas bahwa ini bukan tembak menembak ya, tetapi ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Nah, oleh karena inilah supaya kasus ini bisa terang benderang, kami minta supaya segera diusut. Hati-hati juga dengan Nyonya Verdi Sambo. Kalau dia tidak menyampaikan hal yang sesungguhnya, bisa jadi kemudian dia terkena jerat tindak pidana juga. Nama Sealisya mendadak jadi sorotan setelah bersuara lantang di media sosial akan bongkar skenario Irjen Verdi Sambo atas kematian Brigadir J. Siapa Sealisya? Ia adalah istri Brigjen Hendra Kurniawan. Sealisya kini menjadi sorotan. Sealisya kini mulai menyinggung kasus skenario Verdi Sambo yang melibatkan sang suami Brigjen Hendra Kurniawan. Brigjen Hendra Kurniawan menjadi salah seorang perwira yang dinonaktifkan oleh Kapolri. Brigjen Hendra Kurniawan, suami Sealisya, ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, yakni menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadir J. Brigjen Hendra Kurniawan diduga telah mengintimidasi keluarga Brigadir J saat membuka peti jenazah. Brigjen Hendra Kurniawan kabarnya melarang keluarga Brigadir J membuka peti jenazah dan melihat kondisi korban secara langsung. Sealisya sebagai istri langsung memberikan dukungan untuk sang suami. Sindiran Sealisya pada kasus Verdi Sambo dan dukungan untuk sang suami. Sealisya langsung menuliskan sindiran untuk tidak hanya fokus pada hal negatif, melainkan hal positif yang terjadi. Sealisya lagi-lagi buka suara terkait kasus Brigadir J yang kini menyeret sang suami. Awalnya, Sealisya disindir oleh warganet untuk segera bersuara terkait kematian Brigadir J.
Alicia pada Rabu 10 Agustus 2022. Alicia tegas bersedia untuk speak up tentang kasus Brigadir J dan tentang skenario Ferdy Sambo. Namun, langkah Alicia untuk mengungkap semuanya dihalangi oleh kuasa hukum Ferdy Sambo. Kuasa hukum Ferdy Sambo mengaku akan segera menyelesaikan semuanya dalam waktu 2x24 jam. Alicia menyinggung nasib para anggota yang ikut jadi korban skenario Irjen Ferdy Sambo. Tapi dari pihak kuasa hukum, Pak FS meminta waktu 1-2 hari untuk Pak FS sendiri yang akan menyelesaikan. Dan ini hari kedua tapi belum masuk hitungan 2x24 jam. Alicia menyindir jika Ferdy Sambo tak mengungkap fakta apapun dan pihak Alicia tidak menulis apapun, berarti dirinya tengah mendapat teguran. Alicia juga menuliskan jika pernyataan yang akan dia ungkap terkait nasib anggota yang ikut terseret skenario Ferdy Sambo. Lantas, siapa Alicia? Ternyata sosok yang tak asing di dunia entertainment. Ternyata, seperti dikutip dari tribunnewsmarker.com, Alicia ternyata merupakan keponakan dari artis Tyas Mirasih. Belakangan nama Alicia juga sempat digambarkan dekat dengan Ariel Noah. Ia bahkan pernah membagikan foto kebersamaannya dengan Ariel Noah dan Tyas Mirasih di media sosial. Dari arsip berita tribunnews.com, sempat beberapa berita mengenai kakak kandung Ariel Noah ini. Alicia merupakan sosok kakak perempuan dari Ariel Noah, sempat mencuri perhatian karena parasnya yang cantik. Pasalnya beredar foto Alicia berpose mesra dengan sang adik pada 2017 silam. Ariel pun mengungkapkan bahwa Ali masih memiliki hubungan darah dengannya. Usut punya usut, Alicia rupanya bukan wanita biasa. Pendidikan Alicia juga tak jauh dari profesi sang suami, Brigjen Hendra Kurniawan yang berdekatan dengan hukum. Alicia merupakan lulusan Universitas Atmajaya jurusan hukum. Meski begitu, Alicia hanya menjadi pengacara di waktu senggang. Ali saat ini fokus menjadi ibu rumah tangga. Ya, sejak dinikahi seorang anggota Polri, membuat Ali juga otomatis menjadi ibu bayangkari sejak 20 September 2019. Dari pernikahannya dengan Brigjen Hendra Kurniawan, Alicia kini telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Amando Harold Kurniawan berusia 6 bulan. Ali baru saja dikaruniai anak laki-laki pada 5 Januari 2022 lalu. Menguak kemungkinan motif pembunuhan Brigadir J, buka baju cinta segi 4 hingga bercinta. Hingga kini motif pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J belum terang benderang. Kendati demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa motif itu sensitif dan hanya layak didengar orang dewasa. Bocoran ini pun membuat publik bertanya. Dalam program Satu Meja di Kompas TV pada Rabu 10 Agustus 2022 malam, Mahfud mengatakan dari informasi muncul dugaan pelecehan seksual dalam kasus penembakan Brigadir J. Menurut Mahfud MD, hal itulah yang dinilai sensitif bila diumbar ke publik dan hanya boleh didengar orang dewasa. Meski demikian, kini Polri tengah melakukan pendalaman kasus yang menyeret nama mantan Kadif Propam Ferdy Sambo. Mahfud MD menambahkan bahwa yang terakhir muncul karena pemerkosaan, usaha pemerkosaan itu lalu ditembak. Mahfud MD pun menegaskan motif kasus ini biarkan dikonstruksikan oleh Polri, sehingga ia enggan menyampaikan motif penembakan Brigadir J kepada publik. Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengaku telah mendapatkan bocoran motif kasus ini dari berbagai sumber yang selama ini tak pernah muncul ke publik. Namun, ia tak bisa menyampaikannya ke publik. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, turut menanggapi pernyataan Mahfud MD. Hermawan menilai hanya ada satu tafsir terkait pernyataan Menko Polhukam yang menyebut motif penembakan Brigadir J hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Tafsir yang dimaksud oleh Hermawan ialah sexual harassment atau pelecehan seksual. Lebih lanjut, Hermawan mengatakan jika penyidikan tidak menemukan bukti fisik terkait adanya pelecehan seksual kepada istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, maka ada kemungkinan dilakukan di Magelang oleh Brigadir J. Sehingga, menurut Hermawan, motif dugaan pelecehan seksual ini tidak pernah diungkap secara belak-belakan ke publik karena terkait status dari Ferdy Sambo sebagai perwira tinggi. Diketahui, dalam kasus Brigadir J ini, Polri telah menetapkan 3 tersangka baru yang dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ketiga tersangka tersebut yakni Irjen Ferdy Sambo, Bribka Riki Rizal, dan KM. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer juga ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal 338 yang berisi pembunuhan. Total ada 4 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus Brigadir J. Komnas HAM yang kesulitan memeriksa istri Ferdy Sambo tersebut akhirnya menyatakan untuk mengecek kebenaran trauma yang dialaminya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya akan mengirimkan tim psikologis independen untuk menguji kebenaran trauma yang dialami Putri. Hal ini menurut dia penting agar keterangan untuk memperoleh fakta terkait tewasnya Brigadir J bisa segera diungkap.
Kita usulkan tim penyidik juga dari Komnas HAM sudah bisa mendatangkan tim psikologis independen untuk menguji ulang apa benar dia mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, kata Taufan kepada wartawan Sabtu 6 Agustus 2022. Taufan menjelaskan Komnas HAM melindungi hak-hak Putri Sambo sebagai pihak yang melaporkan mengalami dugaan pelecehan seksual dan dugaan ancaman pembunuhan. Kata dia, meskipun pelaporan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kebenaran, namun perspektif HAM menurut semua orang wajib menghormati Putri Sambo sebagai korban dari sangkaan.